Selamat berjumpa dalam analisis politik. Kali ini kita akan menganalisis pidato Presiden Jokowi yang dengan penuh emosional mengkritik para menterinya. Dan kita lihat apa yang terjadi setelah pidato tersebut. Hal terpenting terkait kinerja pemerintah setelah pidato 18 Juni yang menunjukkan kesungguhan Presiden Jokowi dalam mengurus rakyat adalah apakah para menteri sudah tancap gas. Seperti kita lihat dalam pidato di sidang kabinet yang diperluas yang tampak penuh emosi yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo, menyiratkan kondisi yang sudah di ujung kesabaran. Presiden tampak kesal karena anak buahnya lamban. Memakai istilah Jokowi sendiri, tidak menunjukkan sense of crisis. Di tengah cengkraman wabah yang dialami rakyat, banyak para menteri rupanya tidak merasakannya, atau setidaknya tidak menunjukkan bahwa mereka merasakannya. Jokowi sendiri sudah menunjukkan kecepatan yang menggambarkan sense of crisis. Ia seringkali membuat kebijakan yang cepat, hadir di tengah masyarakat di daerah zona hitam, bantuan terus disalurkan dan tindakan cepat lainnya. Di mata Presiden, kerja para menteri tidak maksimal. Bahkan mungkin dianggap tidak bekerja gitu. Karena kata Presiden sendiri tidak ada progres gitu. Kalau tidak ada progres, artinya memang tidak ada kerja atau kinerjanya buruk sekali. Padahal kerja keras, kecepatan dalam suasana krisis seperti ini sangat diperlukan. Pesan dari kemarahan Jokowi adalah percepatan dalam langkah-langkah menghindarkan rakyat dan negara dari bahaya. Pertama, penanganan dampak pandemi COVID-19. Kenyataannya pencairan dana di sektor kesehatan seperti tersirat dalam pidato Jokowi tersebut lambat. Jadi Pak Menteri Kesehatan kesana kemari, show di sana, show di sini, ternyata uangnya tidak turun. Percuma saja gitu. Kelambanan ini seolah berkorelasi positif dengan angka korban nyawa yang masih terus bergerak naik. Belum ada perlambatan. Kedua, penanganan dampak pandemi dari sisi ekonomi. Di lapangan, bantuan kepada UMKM belum dirasakan mayoritas pelaku UMKM. Akibatnya, mayoritas UMKM berhenti beroperasi. Tidak seperti pengusaha besar yang ditopang modal kuat. Para pelaku UMKM amat kesulitan dihempas pandemi ini. Di antara mereka banyak yang mungkin gulung tikar kehabisan modal. Mereka perlu tunai keras. Tetapi apakah setelah teguran Presiden ini tunai keras tersebut sudah mengucur? Tampaknya belum terlalu terlihat. Setidaknya terdapat dua hal penting dari dua ancaman nyata yang dihadapi tersebut. Pertama, bekerja tidak linear yang dipenuhi langkah-langkah luar biasa. Kalau masih datar, kata Jokowi, tidak akan ada pergerakan yang signifikan. Seorang menteri yang bekerja seperti business as usual dan menikmati kursi empuk tidak layak duduk di kursinya sekarang ini. Kedua, perlu ada terobosan yang bisa dilihat dan dirasakan masyarakat. Terobosan harus berdampak besar. Sebagai contoh, harus ada stimulus ekonomi, terutama terhadap pengusaha UMKM. Sebagai contoh, bagi pengusaha makanan ringan misalnya, banyak yang mengalami kerugian karena seluruh makanan ringan itu sudah didistribusikan di awal Maret. Banyak yang sudah kadaluarsa saat toko-toko buka saat ini. Mereka seharusnya mendapatkan stimulus ekonomi berupa dana segar, cash keras. Dan itu tidak terjadi. Mayoritas UMKM tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Mencermati kesulitan yang dialami UMKM, seharusnya dukungan terhadap mereka sudah dimulai sejak awal pandemi. Jika Kementerian UMKM bekerja serius, rakyat bisa ditolong.
dana 123 triliun rupiah dan tertahan di Kementerian UMKM amat disesalkan. Kita menyesalkan hal itu terjadi di saat rakyat sudah hampir mati, bahkan mungkin sekarang sudah mati, dan dana itu tidak mengucur juga. Dalam satu acara talkshow di televisi, Menteri UMKM mengatakan, ya memang jangan berharap bahwa dukungan langsung datang dari pemerintah kepada UMKM. Karena menurut Pak Menteri, aliran itu melalui organisasi-organisasi. Nah, ini tentu saja sangat disesalkan, karena di era darurat sekarang ini justru aliran langsung ke pengusaha UMKM itulah yang diperlukan, bukan melalui pengucuran kredit ke bank, kemudian UMKM mengajukan kredit ke bank dengan uang berbunga. Nah, itu malah tambah memberatkan dan belum tentu bisa gitu, karena persyaratan bank yang sangat ketat gitu. Jadi penyaluran dana bantuan melalui bank itu tidak akan efektif, tidak akan cepat menolong. Padahal seperti kata Pak Jokowi, sekarang ini diperlukan gerakan-gerakan cepat. Rakyat menjelang kematiannya bahkan sudah mati. Menteri UMKM tidak secara real membantu usaha atau pengusaha UMKM itu. Beberapa hari setelah pidato emosional di istana itu dipublikasi, seharusnya sudah ada realisasi. Apa misalnya hal konkret yang kita harapkan terrealisasi? Misalnya adalah adanya percepatan pada serapan anggaran. Anggaran itu harus terpakai, harus masuk ke masyarakat, supaya kemudian bisa menaikkan daya beli masyarakat. Disinilah teorinya Keynes, John Maynard Keynes, itu seharusnya dipakai, bahwa pemerintah harus turut campur di dalam pasar dengan memperkuat daya beli masyarakat dengan cash keras langsung, atau misalnya dengan membuat proyek-proyek padat karya, sehingga kemudian rakyat punya uang. Dan kalau daya beli itu sudah ada, maka ekonomi bisa bergerak. Dan ini tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena ternyata uangnya ditahan oleh para menteri itu. Harus ada percepatan pada tender-tender proyek pemerintah, terutama pada pekerjaan-pekerjaan padat karya. Bukan pada proyek-proyek BUMN besar, tetapi pada pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan langsung rakyat yang terkena dampak pandemi. Nah, disinilah gotong royong itu bisa berjalan. Pemerintah harus melibatkan seluruh stakeholder, tidak hanya pekerjaannya saja, melainkan juga pembiayaannya. Dana itu harus turun. Pemerintah tidak bisa mengharapkan masyarakat membiayai sendiri tes rapid dan swab terus-menerus. Kan ada 677 triliun lebih. Ya, kenapa tes rapid dan swab saja masih harus bayar gitu? Ini kan cermin bahwa dana itu memang tidak turun. Oke, sebagai catatan akhir, para menteri harus respon arahan presiden. Dan beberapa hari setelah kemarahan presiden itu dipublikasi, kita belum dengar realisasi itu. Arahannya bahwa di situasi krisis harus ada langkah yang extraordinary, itu harus dilakukan. Ya, dan penentunya adalah bagaimana mengeksekusi perintah presiden dengan akselerasi tinggi. Disinilah pentingnya kecerdasan menteri dalam melaksanakan perintah dan visi misi presiden. Jika itu tidak dilakukan, maka reshuffle adalah suatu kondisi sine qua non. Menteri-menteri yang tetap bekerja business as usual
tidak merasakan suasana krisis, tidak menjalankan perintah presiden, ya reshuffle saja gitu. Ya. Terutama beberapa menteri di sektor kesehatan dan sektor-sektor yang terkait dengan perekonomian, ya. Pariwisata, UMKM, ya. Dan beberapa kementerian lain. Oke, saya kira itu analisis singkat kali ini terkait dengan kinerja para menteri yang sangat buruk, ya. Dan diharapkan bahwa kalau yang buruk ya reshuffle saja, tetapi kemudian kalau yang bisa memperbaiki ya harus bisa memperbaiki dengan cepat. Oke, jika Anda mendapatkan manfaat dari uraian ini, jangan lupa like dan subscribe agar ke depan Anda bisa mendapatkan materi sejenis. Terima kasih.